Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi, Entah. kita dari Workios. Ya. Udah lama kita nggak bikin konten lagi ya, Tak. Ini hari ini malam ini alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk bisa ngerekam video lagi. Ceritanya agak panjang nih, tapi yang pertama kita mau cerita sedikit tentang the pandemic, COVID-19 dan apa yang selama ini kita lakukan. Mungkin Tak mau cerita? Silakan. Iya kan Workios tuh tutup ya. Udah ya selama COVID-19 ini aja kan. Ya. Jadi kita udah lama juga nggak ketemu sama murid-murid tercinta. Sedih banget karena biasanya tuh sebenarnya yang bikin kelas menjadi menarik itu mungkin bukan hanya pelajarannya, tapi juga kalau datang tuh kita ketemu terus udah gitu ngobrol panjang tentang ya kita bisa bercanda, terus kita bisa cerita tentang pengalaman masing-masing gitu. Pokoknya banyak yang kita uh, sharing, yang kita bahas gitu ya. Jadi kangen gitu. Kalau pengen juga sih sebenarnya bikin kayak kelas online gitu ya Mas, tapi kayaknya kok kayaknya nggak pernah kena banget gitu loh rasanya untuk kayaknya kita. pengen ketemu karena feel-nya different ya, maksudnya beda aja. Beda banget. Mungkin tempat lain atau kegiatan seperti kita ini mungkin bisa online, tapi kalau kita kayaknya ada this physical short distancing yang berguna banget untuk kita selama ini. Kita bahas dari A sampai Z, dari mulai iman sampai professional life, dari mulai finance sampai engineering kita bahas. Ya mudah-mudahan lah COVID-19 kita, ini segera berakhir. Ya mungkin dengan new normal ini kita nanti insyaallah bisa secepatnya ketemu sama mereka ya, walaupun mungkin harus pakai masker, terus semua protapnya akan kita ikutin, tapi ya seperti kita semua tahu, mungkin rasa kangen kita untuk berada di luar rumah juga ngedorong kita untuk cerita tentang hal ini. Dan kita juga mudah-mudahan kita bisa sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan bagi mereka yang menderita, dihindari dari penyakit-penyakit yang seperti itu, dan kita juga diberikan suksesan dalam menjalani new normal, dan kedepannya mudah-mudahan Workios dan kita semua bisa kembali normal lagi, insyaallah. Amin. Ya, kita mau cerita apa lagi tadi tentang pandemi? Kegiatan kita selama ini mungkin kalau kan sekarang ini kan kita bikin dapur Workios itu sebenarnya berawal dari satu kayak pengen ada kegiatan aja sih sebenarnya. Biasanya setiap hari ke Workios tuh bikin kopi, terus yang ada aja gitu kegiatan, entah itu bikin sandwich atau apa gitu. Terus selama di rumah kayaknya karena sering juga minum kopi juga di rumah, terus kayaknya pengen deh bikin kopi juga, coba-coba, siapa tahu ada yang kangen sama Workios gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih, jadi kegiatan baru aja sih buat aku, jadi kayak jadi ngisi waktu luang gitu. Yang tadinya mungkin di Workios, terus kadang anak-anak alhamdulillah empatnya ada di sini, tapi kan mereka juga ada kegiatan masing-masing ya, entah walaupun kegiatannya ada di rumah, cuman bikin kopi emang hobi ngopi, terus ya jadi ada kegiatan yang iseng-iseng berhadiah lah. Tapi benar-benar alhamdulillah banget. Kita juga bengkel las kita jalan, terus cuman agriculture kita aja yang lagi agak mandek ini kan. Memang minta doanya aja teman-teman. Memang kan semuanya pasti terimbas ya gitu, entah itu terutama mungkin yang lebih dalam lagi mungkin bagi mereka yang kehilangan gitu ya, kehilangan orang-orang tersayang gitu, entah itu baik karena COVID-19 atau karena penyakit lainnya gitu ya. Semoga Allah memberikan kesabaran ya, juga kesembuhan bagi mereka yang sekarang masih sakit gitu, dan semoga husnul khatimah bagi yang mereka yang udah dipanggil sama Allah gitu. Tapi juga pasti terimbas yang lainnya, baik itu dari segi ekonomi dan mungkin kayak health mental juga ya, kayak mental health gitu ya, kayak di rumah terus gitu. Nah buat aku sih jujur alhamdulillah selama setahun ini
Suami kan udah, Ya, sorry tadi putus dikit. ya, Terus iya jadinya kan kalau ya ini sih sebenarnya sekali lagi aku cuman bisa terus-terus bersyukur karena sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat berapa itu 152 kalau nggak salah. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita, dan barang siapa yang kufur nikmat Allah akan memberikan azab yang pedih gitu ya. Dan itu sih yang selalu aku berusaha untuk ingat gitu ya. Jadi setiap bangun tidur, aduh alhamdulillah di samping ada Mas Andi gitu, terus anak-anak juga empat-empatnya dipanggil tuh nyaut, alhamdulillah mereka nggak sakit gitu. Alhamdulillah juga nggak ada kabar duka, nggak mesti harus memakamkan orang yang paling kita sayang gitu ya. Jadi rasa inti dari kebahagiaan itu kan bersama mereka gitu ya, buat aku ya gitu. Jadi itu udah menutupi semua perasaan tentang perasaan ekonomi atau perasaan bosen atau perasaan apa. Yang penting ngelihat orang-orang tersayang sehat, mereka masih hidup, kita masih sama-sama, itu tuh udah cukup. Itu bagian dari yang aku garis bawahin terus deh setiap hari gitu ya. Gitu. Jadi mau komplain juga nggak bisa, bukan nggak bisa sih sebenarnya, nggak mau. Aku memilih untuk nggak komplain sama keadaan ini. Dan alhamdulillahnya juga selama setahun ini aku dan suami udah terbiasa untuk sama-sama, karena suami kan udah resign juga dari tahun lalu. Jadi kerja bareng mana-mana bareng. iya. Sekarang kita punya beberapa usaha sendiri juga, kita kerjain bareng. Iya. Kita traveling juga jadi bareng, alhamdulillah. Dia juga bantuin kerja kopi juga iya. Jadi aku tambahin ya, tadi itu selain Al-Baqarah 152 juga ada di Luqman. Di Quran, di surat Al-Luqman itu ada juga tentang if you're grateful, we'll give you more. Insyaallah. Ya. Jadi ya gitu. Jadi alhamdulillahnya sebelum COVID-19 ini kita udah terbiasa untuk bareng-bareng, udah terbiasa untuk menghadapi soal naik turunnya pemasukan alias keuangan. Jadi kita biasanya yang dulu dapat gaji setiap bulan terus tiba-tiba nggak ada, itu tuh udah kita lewatin dari tahun lalu gitu. Jadi sekarang ini menjalani ini nggak, alhamdulillah sekali lagi Allah memberikan ketenangan. Ini sih semuanya gara-gara Allah aja ya. Allah masih sangat baik sama kita. Jadi udah di dalam we've been trained gitu untuk bisa menghadapi ini dengan tenang gitu. Kalau boleh aku tambahin ya, insya Allah sekarang kita berusaha untuk apapun yang kita dapatkan tuh halal, insya Allah halalan taiban. Jadi kita tuh apa yang kita rasain sekarang tuh jauh lebih nikmat. Kalau kita dapat istilahnya, bahasa jeleknya tuh dapat gede, alhamdulillah. Kalau kita harus mundur segala, kita juga alhamdulillah, karena ternyata kita dapat rezekinya tuh dari banyak hal, dan alhamdulillah banget. Jadi kalau kalian di luar sana yang berpikir untuk saya nggak mau kerja untuk orang lain, do it, be an entrepreneur, wirausaha sendiri, you'll feel a lot more happy. Tapi kalau kalian masih bilang, saya belum yakin, saya mau belajar dulu, silakan belajar dulu. Tapi niatnya adalah cari yang halalan, thayyiban, itu udah paling bagus. Bener, nggak ada duanya, rasa kemenangan dalam hati. Itu yang alhamdulillah. Rasa tawakal juga ya. Jadi kayak misalkan kita misalkan kayak aku jualan kopi gitu. Sehari itu misalkan nggak dapet sama sekali. Padahal paginya kita udah berusaha untuk mengiklankan atau udah berusaha untuk siap-siap lah gitu. Tapi memang nggak ada dalam sehari itu. Dan Allah itu memberikan ketenangan kepada aku bahwa
ya masya Allah, nggak apa-apa kok gitu kalau hari ini aku nggak dapet gitu, toh masih ada telur di dalam Iya. di dapur, terus anak-anak juga sehat, nggak perlu dibawa ke rumah sakit, terus apa ya, masih bisa bercanda sama keluarga gitu. Jadi eh, gimana ya, Allah tuh memberikan pengganti yang jauh lebih mahal dibandingin Oh, ini banyak banget. uang gitu ya. Begitu juga dengan mungkin banyak orang yang mikir eh, wah, eh, ya lo enak gitu, kalau kita di sini nggak enak gitu. Sebenarnya sih banyak nggak enaknya juga, namanya juga orang hidup pasti dicoba ya. Tapi kalau aku sama suami mungkin lebih memilih untuk eh, kalau ada masalah atau ada rasa nggak enak ya kita omongin. eh, Kadang-kadang sampai berantem juga sih, ngambek-ngambekan gitu, dan aku rasa itu komunikasi Wajar juga lah, wajar iya. juga gitu ya. Tapi sekali lagi kita harus saling mengingatkan bahwa balik lagi tuh, jadi kita sudah, aku sih udah terbiasa untuk kayak bikin circle, bikin lingkaran yang di dalamnya itu hal-hal yang menurut aku paling penting di hidup aku. Contohnya kayak jadi dengan adanya aku membuat lingkaran itu, aku merasa selama lingkaran itu, yang di dalam lingkaran itu uh, baik-baik aja, uh, aku akan baik-baik aja. Contohnya nih, misalkan kayak tadi gitu, alhamdulillah tidak perlu memakamkan, suami ada, 4 anak ada, anak orang-orang yang aku sayangin ada, teman-teman ada, terus sehat, terus apa ya, uh, kita masih ada rumah untuk berlindung gitu ya. Jadi selama itu masih ada, kayaknya aku nggak janji nggak mau komplain gitu loh. Itu sih yang aku rasa sangat menolong membuat lingkaran itu yang paling penting gitu. Dengan adanya COVID-19 ini juga, kalau aku sih udah, karena mungkin terbiasa udah di rumah ya, jadi mungkin nggak terlalu efek banget gitu kalau soal mental health gitu. Mungkin buat anak-anak ya, anak-anak udah terbiasa sekolah, terus terutama 2 anak laki-laki itu yang memang alhamdulillah mereka pulang karena uh, kita meminta mereka untuk pulang ya Iya ke kan lockdown. Indonesia gitu, karena kita takut di sana lockdown, kalau mereka nauzubillah misalnya mereka ada apa-apa juga kita nggak bisa ke sana gitu. Kampus mereka juga tutup. Jadi ya Mereka. kita tarik mereka ke sini. Alhamdulillah lockdown juga masih berlangsung. Dan sekarang juga ada riot gara-gara George Floyd. Jadi ya kita emang alhamdulillah kita were blessed to have the children here. Yeah. Kita berenam sama-sama di rumah. Ramadan sih terutama, Dan nggak Ramadan, nyangka nggak nyangka aja gitu, maksudnya andai kalau aja Allah tidak menciptakan si makhluk mungil tak terlihat itu yang bernama corona, mungkin Lebaran ini kita nggak sama-sama, kita nggak ngeliat, kumpul berenam gitu sama 4 anak itu kita gitu. ngeliat blessingnya, banyak banget Iya. blessingnya. Walaupun banyak juga hal yang kita nggak bisa lakukan sekarang karena Iya. hobi kita jadi tertunda apa Iya. segala. Tapi ya nggak apa-apa lah. Lihat, kita ngeliatnya jauh lebih banyak blessingnya. Iya. Intinya kita sekarang bikin YouTube video ini, kalau aku sih berharap coba deh kita bikin lingkaran di hati kita, di kepala kita, di otak kita. Kita bikin lingkaran, kita merem, terus kita apa ya, taruh yang terpenting gitu di hidup kita gitu, ditaruh di dalam lingkaran itu gitu. Misalkan kalau aku ya, sekali lagi aku ulang, misalkan suamiku masih ada, anak-anakku masih ada, sehat, terus alhamdulillah orang tua dan teman-teman tersayang sehat juga, aku pun sehat, alhamdulillah tidak ada keluhan di kesehatan gitu ya. Masih ada rumah untuk berlindung gitu, terus masih ada makanan di dapur, baik itu makanan apapun sederhana gitu, selama itu masih ada,
kita harus selalu memikirkan itu. Kita harus bersyukur, dan kalau aku janji sama Allah, kalau aku nggak mau komplain gitu. Karena bukan yang nggak butuh uang ya, bukan yang nggak butuh anak-anak sekolah atau nggak butuh belanja, bukan. Tapi kalau sehari itu aja masih ada, kita nggak mesti harus terlalu make a big deal out of little things gitu. Dan kalaupun misalkan ada unek-unek di hati, daripada disimpan, mendingan diomongin. Kayak anak-anak yang cowok nih, karena mereka udah terbiasa tinggal di luar gitu ya, jadinya pas masuk nggak bisa ngapa-ngapain di rumah, kadang-kadang mereka suka ngerasa bosen atau gimana. Nah, begitu juga dengan anak kita yang anak-anak kita yang cewek-cewek ya gitu, pasti pernah ngerasain, aduh bored banget sih, pengen ketemu teman-teman, pengen segala macem gitu ya, pengen melakukan ini, pengen melakukan itu. Kalau tips aku sih, ketika di dalam rumah itu kok kayaknya kerasa lebih agak panas, lebih baik kita biarkan dulu deh mereka, biarkan kita melakukan kegiatan kita sendiri, suami juga melakukan kegiatan sendiri, anak-anak juga melakukan kegiatan sendiri. Jangan saling ganggu, jangan nyowel aja gitu. Palingan kalau aku sih, anak-anak makan yuk gitu, dah, terus mereka mau balik lagi ke kamarnya kayak, atau misalkan mereka mau ngapain, biarin aja. Yang penting mereka nggak lupa sholat 5 waktunya, zikir pagi petangnya. Terus pokoknya intinya jangan ganggu dulu, itu tips number one. Karena nanti begitu beberapa jam kemudian mereka udah balik lagi kok gitu, ke kita akan ngobrol lagi, kita akan senang-senang lagi gitu. Itu sih sebenarnya yang tipsnya. Jadi ada 2, bikin lingkaran sama itu. Iya, bikin lingkaran, masukin orang-orang yang terpenting, hal-hal yang terpenting, dan selama itu masih Allah kasih, janji jangan komplain gitu. Bersyukur aja, ya Allah alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah Mas Andi masih ada, ya Allah alhamdulillah anak-anak masih ada, masih nyaut, mereka masih ibadah bareng, ya Allah mamah masih ada, ya Allah teman-teman baik gitu semuanya. Pokoknya terus aja bersyukur, inget yang di lingkaran itu aja. Dan yang kedua, dalam keadaan panas, kalau lagi panas memanas keadaan rumah, kita juga Do your own thing. do our own things gitu loh. Aku terserah mau ngeliat Instagram kek, atau pengen nonton Friends kek. Mungkin kalau aku tambahin ya, do your own thing juga bisa produktif dan iseng-iseng berhadiah. Nih kopi Workios, ingat kopi kita ada di GoFood, kita juga ada di ini, nggak apa-apa dong, sekali-sekali ya sedikit-sedikit. Kita ada di Tokopedia untuk barang-barang metal art kita, barang-barang logam kita, dan juga ada kopi di GoFood. Mungkin itu dulu ya. Itu aja dulu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Doain, kita sama-sama saling mendoakan untuk seluruh umat manusia, dan juga insya Allah untuk bangsa Indonesia, dan terutama untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di seluruh dunia. Insya Allah semuanya akan lebih baik lagi. Maaf kalau ada salah kata ya, dari Andi sama Vinita dari Workios. I wish you all the very best insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.